Alarm pagi berbunyi saat langit masih abu-abu. Mata berat, punggung pegal, dan kepala belum sepenuhnya sadar. Tapi kaki sudah harus menapak lantai dingin. Sebagian orang bersiap menembus macet, sebagian lain berdesakan di KRL. Semuanya dengan tujuan yang sama. Absen sebelum jam 8. Bukan karena ambisi besar, tapi karena tagihan tidak mengenal kata lelah. Hari belum dimulai, tapi energi sudah terkuras setengahnya. Di sela jam istirahat, tangan refleks membuka ponsel. Layar menampilkan wajah-wajah tersenyum di pantai, di kafe mahal, atau di dalam mobil mewah di hari kerja. Captionnya sederhana tapi menusuk. Biarkan uang bekerja saat kamu tidur. Kontrasnya terasa kejam, antara nasi kotak di meja dan ilusi kebebasan yang dipoles filter. Seolah hidup kita salah arah hanya karena masih harus bekerja keras. Perlahan muncul rasa tertinggal. Bertahun-tahun bekerja, naik gaji sedikit demi sedikit, tapi hasilnya seperti tidak pernah cukup. Gaji umur atau sedikit di atasnya terasa seperti simbol kegagalan, bukan pencapaian. Ada bisikan halus yang merusak pikiran, kalau kerja keras itu bodoh, kalau yang pintar adalah mereka yang bisa santai, tapi uang tetap mengalir. Rasa tidak berdaya ini pelan-pelan menggerogoti harga diri. Kenyataannya, gaji itu hanya singgah sebentar. Baru masuk rekening, sudah terbagi ke cicilan motor, token listrik, kuota internet, dan susu anak. Belum pertengahan bulan, saldo sudah menipis. Bukan karena boros berlebihan, tapi karena hidup memang mahal. Di titik ini, mimpi tentang uang pasif terasa seperti pintu keluar darurat bagi orang-orang yang sudah terlalu lelah bertahan. Dari kelelahan itulah, banyak orang mulai nekat. Tawaran investasi cepat kaya terasa seperti oksigen. Tanpa riset mendalam, tanpa paham risiko, uang tabungan hasil lembur diserahkan pada janji manis. FOMO bukan lahir dari keserakahan semata, tapi dari keputusasaan. Saat tenaga habis dan waktu sempit, jalan pintas terasa masuk akal walau berbahaya. Padahal, rasa tidak cukup ini seringkali bukan karena kita gagal bersyukur. Masalahnya, kita sedang menonton iklan kehidupan orang lain. Potongan terbaik yang sudah diedit, disaring, dan dipilih dengan cermat untuk memicu emosi. Tidak ada yang memamerkan kegagalan, utang, atau stres di balik layar. Yang kita lihat hanyalah hasil akhir, bukan proses yang berdarah-darah. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu berhenti sejenak. Taruh rasa iri, tarik napas, dan beri ruang untuk berpikir jernih. Video ini bukan untuk menghakimi mimpi kaya, tapi untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan instan yang dijual setiap hari. Karena sebelum mengejar kebebasan finansial, kita perlu membebaskan pikiran dari ilusi. Istilah passive income awalnya lahir dari dunia ekonomi dan bisnis yang serius. Maknanya sederhana, penghasilan yang tetap mengalir setelah pekerjaan utama selesai dikerjakan di masa lalu. Tapi di tangan marketing modern, istilah ini bergeser jauh. Passive income berubah menjadi jargon jualan mimpi. Dibungkus seolah bisa dicapai siapa saja, tanpa lelah, tanpa proses, dan tanpa risiko. Kata pasif tidak lagi berarti tertunda, tapi disulap menjadi tanpa usaha. Yang jarang disadari, banyak figur flexing di media sosial justru hidup dari active income yang sangat aktif. Mereka bekerja setiap hari membuat konten, menjual kelas, afiliasi, atau membership dengan topik cara mendapatkan passive income. Ironi ini jarang dibahas, karena yang dijual bukan hasil, tapi harapan. Uang mereka tidak datang dari sistem pasif, tapi dari perhatian dan dompet audiens yang percaya. Coba gunakan logika paling sederhana. Jika sebuah metode benar-benar bisa menghasilkan uang tanpa kerja, mengapa orang yang menemukannya masih repot mempromosikannya setiap hari? Mengapa harus live berjam-jam, upload konten terus-menerus, dan mengejar algoritma? Jawabannya sering tidak nyaman, karena yang paling menguntungkan dari skema itu bukan sistemnya, tapi penjual ceritanya. Di dunia nyata, banyak korban lahir dari kesalahpahaman ini. Member trading yang masuk tanpa ilmu, berharap sinyal instan, akhirnya boncos. Peserta MLM
yang dijanjikan kebebasan waktu, tapi justru terjebak beli produk dan rekrut orang lain. Uang lembur yang seharusnya jadi penyangga keluarga lenyap, bukan karena nasib buruk, tapi karena keputusan yang diambil saat pikiran lelah. Flexing palsu menjadi alat utama untuk memancing emosi. Mobil mewah yang ternyata sewaan, saldo rekening hasil editan, atau cuplikan hidup mewah yang dibayar sponsor. Semua disusun untuk memicu satu hal, rasa ingin cepat kaya. Bukan karena penonton bodoh, tapi karena emosi lebih mudah disentuh daripada logika, apalagi saat kondisi ekonomi sedang menekan. Di luar layar ponsel, hukum kehidupan tetap berlaku. Uang selalu mengikuti nilai dan usaha. Tidak ada sistem ajaib yang bisa melompati hukum pertukaran nilai. Kalau tidak ada masalah nyata yang diselesaikan, tidak ada alasan uang mengalir. Konsep ini tidak populer karena tidak seksi, tapi justru inilah fondasi dari semua kekayaan yang bertahan lama. Merasa marah pada keadaan adalah hal yang manusiawi. Gaji seret, hidup mahal, dan tekanan sosial membuat emosi mudah meledak. Tapi membiarkan kemarahan itu dimanfaatkan oleh ilusi justru memperparah luka. Tertipu mimpi instan bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga tentang waktu dan harapan keluarga yang ikut dipertaruhkan. Di alam semesta ini, tidak ada energi yang muncul begitu saja. Semua berpindah bentuk. Prinsip yang sama berlaku pada uang. Apa yang disebut passive income sejatinya hanyalah kerja keras yang ditunda hasilnya. Energi besar dikeluarkan di masa lalu buahnya dipetik di masa kini. Tidak ada keajaiban, yang ada hanya jeda waktu antara usaha dan hasil. Ambil contoh sederhana yang sering dijadikan simbol penghasilan pasif, kos-kosan. Orang hanya melihat pemiliknya menerima uang sewa tiap bulan. Yang tidak terlihat adalah tahun-tahun menabung dari gaji aktif, menahan keinginan konsumtif, berurusan dengan tukang, izin lingkungan, dan konflik kecil dengan penyewa. Sebelum disebut pasif, ada fase aktif yang melelahkan dan penuh risiko. Begitu juga dengan bisnis digital atau royalti buku, yang sering dipromosikan sebagai sumber uang sambil tidur. Di baliknya, ada ribuan jam riset, menulis, gagal, dan diabaikan pasar. Banyak yang berhenti di tengah jalan, karena bertahun-tahun pertama tidak menghasilkan apa-apa. Hanya sedikit yang bertahan cukup lama sampai sistem itu benar-benar bekerja tanpa kehadiran penuh setiap hari. Bahkan instrumen yang dianggap paling santai seperti saham atau reksa, dana tetap menuntut energi, waktu untuk belajar, menganalisis, dan menahan emosi saat pasar merah. Tidak semua orang kuat melihat nilai investasinya turun tanpa panik. Mental baja adalah bagian dari harga yang harus dibayar, meski tidak tercatat di laporan keuangan. Masalah muncul ketika mentalitas rebahan dapat duit dipelihara. Pola pikir ini berbahaya, terutama bagi anak muda yang baru membangun karir atau kepala keluarga yang butuh kestabilan. Harapan tanpa fondasi membuat orang meremehkan proses, lalu kecewa saat realita tidak sesuai imajinasi. Dari sinilah banyak keputusan finansial keliru bermula. Lihat petani saat panen raya. Orang kagum melihat hasil melimpah, tapi jarang memikirkan fase mencangkul, menanam, memupuk, dan menjaga tanaman dari hama siang malam. Panen hanya terjadi karena disiplin panjang yang tidak pernah viral. Kekayaan pun bekerja dengan pola yang sama, hanya berbeda bentuk ladangnya. Maka jelaslah bahwa passive income bukan hadiah bagi mereka yang ingin menghindari kerja, tapi bonus bagi mereka yang sudah menuntaskan kerja yang brutal. Ini bukan jalan pintas, melainkan jalan panjang yang hasilnya baru terasa setelah banyak orang menyerah di tengah jalan. Memahami hal ini membuat kita kembali berpijak pada realitas, bukan fantasi. Banyak mimpi finansial runtuh, bukan karena kurang semangat, tapi karena salah membaca angka. Persentase terdengar indah di kepala, tapi nominal menentukan hidup di dunia nyata. Return 10% sering dipuja, padahal jika modalnya hanya 1 juta rupiah, hasilnya 100 ribu. Angka ini bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan internet sebulan.
Disinilah ilusi mulai bekerja diam-diam. Kesalahan paling fatal sering terjadi pada pekerja gaji pas-pasan yang memaksakan diri mengejar hasil besar dari modal kecil. Investasi agresif dikejar, sementara dana darurat belum ada dan asuransi kesehatan masih diabaikan. Satu kejadian sakit atau kehilangan pekerjaan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh rencana yang dibangun di atas fondasi rapuh. Banyak orang lupa menghitung biaya hidup secara jujur. Untuk bisa hidup dari bunga deposito atau dividen, dibutuhkan modal miliaran. Bukan jutaan, bukan puluhan juta. Angka ini bukan untuk mematahkan semangat, tapi untuk mengembalikan logika. Tidak ada skema legal yang bisa menghidupi keluarga dari modal kecil tanpa risiko besar. Sementara itu, inflasi berjalan tanpa menunggu kesiapan kita. Harga beras, telur, minyak, dan kebutuhan pokok naik perlahan tapi pasti. Seringkali kenaikan biaya hidup ini lebih tinggi daripada return investasi aman. Artinya, meski uang bertambah di kertas, daya belinya justru menurun. Tanpa perhitungan matang, investasi bisa terasa seperti jalan di tempat. Di titik ini, banyak orang mulai membenci pekerjaan utamanya. Kantor dianggap penjara, atasan dianggap musuh, dan gaji bulanan dianggap simbol penindasan. Padahal ironisnya, penghasilan aktif itulah satu-satunya sumber modal nyata yang bisa digunakan untuk membangun masa depan. Mematikan sumber air sebelum menemukan sumur adalah keputusan yang mahal. Tidak sedikit kisah orang yang resign dini demi trading penuh waktu dengan modal terbatas. Awalnya percaya diri, lalu mulai tertekan saat pasar tidak sesuai harapan. Stres meningkat, pinjol jadi solusi sementara, dan akhirnya kembali mencari kerja dengan CV yang bolong. Bukan karena kurang pintar, tapi karena salah membaca kesiapan finansial. Dari semua perhitungan ini, satu kesimpulan menjadi jelas. Cara paling rasional untuk mempercepat kebebasan finansial bukan dengan mengejar persentase tertinggi, tapi dengan memperbesar nominal modal. Dan satu-satunya cara konsisten untuk itu adalah memperkuat penghasilan aktif. Sebelum bicara pasif, mesin utamanya harus hidup dan stabil. Pekerjaan harian sering diposisikan sebagai sesuatu yang hina. Buruh, karyawan swasta, pegawai toko, pedagang kecil, semua digambarkan seolah berada di level terbawah kehidupan. Padahal, dari merekalah ekonomi keluarga benar-benar bergerak. Bukan dari teori, tapi dari uang nyata yang dibawa pulang setiap bulan untuk menghidupi orang-orang tercinta. Gaji bulanan mungkin tidak terlihat keren di media sosial, tapi dialah raja arus kas. Uang pasti yang membayar sewa rumah, cicilan, listrik, dan makanan di meja makan. Tanpa cash flow yang stabil, semua rencana investasi hanyalah konsep kosong. Anehnya, justru sumber uang paling nyata inilah yang sering diremehkan dan dianggap penghambat mimpi. Lembur dan target kantor sering dilihat sebagai beban hidup. Padahal di balik itu, ada latihan mental dan peningkatan skill yang jarang disadari. Menyelesaikan masalah, mengelola tekanan, dan belajar bertanggung jawab atas hasil kerja adalah modal berharga. Lebih ironis lagi, semua itu dilakukan sambil dibayar, bukan mengeluarkan uang. Di dunia nyata, besaran penghasilan selalu berbanding lurus dengan nilai yang bisa kita berikan. Semakin kompleks masalah yang mampu diselesaikan, semakin tinggi bayaran yang layak diterima. Skill bukan soal bakat bawaan, tapi soal kesediaan untuk terus belajar saat orang lain berhenti. Inilah mata uang yang nilainya naik seiring waktu. Tempat kerja hari ini juga sering diremehkan sebagai jalan buntu. Padahal reputasi dan jejaring justru dibangun di sana. Banyak peluang besar lahir bukan dari lamaran online, tapi dari rekomendasi rekan kerja atau atasan yang melihat integritas dan konsistensi. Hubungan baik yang dibangun hari ini bisa menjadi pintu masa depan yang tidak terduga. Menariknya, orang kaya raya yang benar-benar mapan justru jarang hidup santai. Mereka tetap sibuk mengurus bisnis, aset, dan keputusan penting.
bukan karena rakus, tapi karena memahami bahwa nilai harus terus dijaga. Citra rebahan sambil uang mengalir hanyalah fantasi populer, bukan potret kekayaan yang sesungguhnya. Mencintai proses bekerja bukan berarti pasrah tanpa mimpi. Ini tentang menemukan makna dalam kontribusi harian agar hidup tidak terasa hampa sambil menunggu akhir pekan. Ketika kerja dilihat sebagai sarana bertumbuh, bukan sekadar bertahan, langkah menuju kebebasan finansial justru menjadi lebih kokoh dan realistis. Langkah paling masuk akal bukan mengejar hasil tinggi, tapi menutup lubang yang paling berbahaya lebih dulu. Utang konsumtif seperti pay later dan kartu kredit membawa bunga yang jauh melampaui hasil investasi manapun. Selama beban ini masih ada, setiap rupiah yang dihasilkan bekerja untuk bank, bukan untuk masa depan keluarga sendiri. Setelah itu, fokus membangun rasa aman. Dana darurat bukan teori, tapi pelindung hidup. 3-6 bulan biaya hidup disiapkan agar saat sakit, kena PHK, atau usaha sepi, keputusan tidak diambil dalam keadaan panik. Tanpa benteng ini, investasi terbaik sekalipun bisa berubah jadi bencana karena terpaksa dicairkan di waktu yang salah. Banyak orang salah paham soal income sampingan. Bukan berarti ikut skema rumit atau investasi tidak jelas, tapi menjual waktu dan keahlian tambahan secara realistis. Freelance, jualan online, jadi driver, atau proyek kecil di luar jam kerja mungkin melelahkan. Tapi inilah cara paling jujur menambah pemasukan tanpa mengorbankan stabilitas utama. Ketika ada sisa uang, tempatkan pada instrumen yang membosankan tapi pasti. Surat berharga negara, emas, atau reksadana pasar uang bukan untuk cepat kaya, tapi untuk menjaga nilai uang dari gerusan inflasi. Ini bukan panggung pamer, melainkan parkiran aman agar hasil kerja keras tidak menyusut diam-diam. Gaya hidup menjadi ujian paling berat. Setiap kenaikan gaji atau bonus selalu menggoda untuk naik kelas, ganti gadget, atau cicil kendaraan baru. Menahan gengsi di fase ini terasa berat, tapi justru disinilah masa depan dibentuk. Bukan soal pelit, tapi soal sadar posisi dan tujuan jangka panjang. Di banyak lingkungan, ada sosok jutawan yang nyaris tidak terlihat mencolok. Kaos oblong, sandal jepit, hidup sederhana, tapi diam-diam memiliki aset tanah dan usaha di berbagai tempat. Mereka tidak mengejar validasi, karena fokusnya adalah kepemilikan, bukan pengakuan. Kekayaan mereka tumbuh pelan, tapi mengakar kuat. Kebebasan finansial bukan target bulanan, melainkan perjalanan bertahun-tahun. 5-10 tahun adalah waktu yang masuk akal untuk membangun aset produktif yang bisa membantu membayar biaya hidup. Saat ekspektasi disesuaikan dengan realita, langkah menjadi lebih tenang dan konsisten. Tidak cepat, tapi bergerak ke arah yang benar. Passive income itu nyata dan mungkin dicapai, tapi bukan dengan cara membeli paket member, ikut seminar mahal, atau menelan janji instan. Tidak ada tombol pintas yang bisa ditekan tanpa konsekuensi. Setiap cerita sukses yang bertahan lama selalu berdiri di atas fondasi kerja, disiplin, dan waktu yang tidak singkat. Jalan yang lebih waras justru terlihat sederhana. Tingkatkan skill agar nilai diri naik, bekerja keras untuk mengumpulkan modal dengan cara yang jujur, lalu hidup cukup agar selisihnya bisa diinvestasikan. Kombinasi inilah yang jarang viral karena membosankan, tapi justru paling sering berhasil dalam kehidupan nyata. Jika hari ini masih harus bangun pagi dan bekerja keras, itu bukan tanda gagal, itu tanda tanggung jawab. Tanda bahwa kita memilih menghadapi hidup, bukan melarikan diri dari realita. Tidak semua orang bisa langsung melompat ke kebebasan, tapi setiap orang bisa melangkah dengan kepala dingin dan arah yang jelas. Di tengah gempuran konten flexing, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengelola uang. Tidak ada salahnya unfollow akun-akun yang membuat insecure dan merasa selalu kurang. Isi kepala perlu dijaga, sama seperti rekening. Memilih sumber edukasi yang mengajarkan skill dan manajemen hidup adalah bentuk investasi yang sering diremehkan. Pada akhirnya,
Kekayaan sejati bukan soal angka di layar, tapi ketenangan saat tidur tanpa dikejar utang, kemampuan mencukupi kebutuhan keluarga tanpa drama, dan rasa aman bahwa hidup masih bisa berjalan meski dunia sedang tidak ramah. Semua itu tidak datang dari ilusi, tapi dari keputusan yang konsisten. Setiap tetes keringat yang dihasilkan dari kerja jujur layak dihargai. Tidak perlu malu dengan proses sendiri, karena itulah pondasi yang membuat hasil terasa bermakna. Mimpi kosong yang dijual orang lain mungkin terlihat indah, tapi hanya kerja nyata yang memberi pijakan. Langkah kecil bisa dimulai hari ini. Buka mutasi rekening, lihat kemana uang benar-benar pergi, sadari kebocoran tanpa menghakimi diri sendiri, dan mulai hargai pekerjaan yang sedang dimiliki, karena dari sanalah semua rencana masa depan ini mendapatkan bahan bakarnya. Kalau pembahasan ini terasa relevan dan membuka sudut pandang baru, bantu channel Income Cerdas dengan menekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang secara finansial. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau pandangan kamu soal passive income dan kerja keras, karena diskusi nyata jauh lebih berharga daripada flexing kosong. Dan jika kamu ingin terus belajar cara berpikir yang lebih waras tentang uang, kerja, dan hidup, subscribe channel Income Cerdas serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya.